salinitasnya. Jadi ada salinitasnya. Kalau air laut itu di atas 17 per mil. Itu air laut. Ada juga di bawah 17 per mil kalau tidak ada air tawar yang masuk. Kita masuk ke PPT kedua itu, jadi air laut itu adalah ekosistem sendiri dia. Jadi ini adalah ekosistem, ya ini adalah ekosistem air laut. Ini semuanya masuk. Jadi ekosistem ini dia. Ekosistem adalah, kan saudara sudah tahu yang ekosistem ada 4 peubah untuk hal ini. Kalau satu aja kurang dari peubah itu bukan disebut ekosistem, mungkin disebut komunitas atau habitat. Jadi habitat itu bagian dari ekosistem. Karena peubah dari ekosistem itu adalah kawasan. Kawasan itu yang disebut habitat. Kemudian ekosistem air laut kembali. Ini ekosistem laut. Kita berkonotasi air laut semuanya. Jadi kunci yang tadi adalah ini dia. Kalau bahari itu laut. Ya, jadi supaya ringkas ya ekosistem bahari dia. Ada lagi ekosistem terestrial di darat dia. Jadi yang laut itu batasannya adalah pantai sampai pasang surut sampai laut dalam. Yang disebut laut. Salsa. Yang ekosistem air laut itu apa Salsa? Ekosistem air laut itu merupakan ekosistem bahari, Kak, yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, yang terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir, dangkal atau bitaro, dan ekosistem pasang surut. Iya, Salsa. Kenapa disebut bahari Salsa? Mohon dibantu Bajri. Kenapa itu disebut bahari? Karena dia suatu perairan, Pak. Iya, dia bukan bahari itu perairan di daratan ada juga, freshwater perairan juga. Yang disebut oleh Pak tadi, konotasi bahari adalah salinitasnya dia. Berarti kalau besar salinitas itu berarti laut. Kalau tidak ada peubah ini tepat. Oke. Taufik, silakan nanti kita punya presentasi yang kelas A, kelompok 1, 2, itu Taufik ada. Taufik. Iya, Pak. Mohon dibagi 3 ya. Dia ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 laut, estuari dan perairan. Mohon dibuat ya. 3. Oke, mohon kita ini kan sebentar ya. Kita off kan sebentar. 10 menit ya, saudara susun ya. Baik, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf tadi yang kadang jaring dapat, kadang enggak. Ya, jadi kita share yang tadi lagi. Sudah bisa dilihat, Taufik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan? Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian ekosistem laut sudah. Kemudian ciri-ciri ekosistem air laut itu apa? Yang utama itu memiliki salinitas. Salinitas yang ini ciri-ciri air laut.
Kemudian kita lanjutkan. Taufik, Hania, Furkan dan kawan-kawan semuanya ya. Karena jaringan agak susah ya. Nanti kita ganti ya. Pertemuan ini kita kirimkan PPT-nya, ada ekosistem laut. Kemudian ekosistem laut. Kemudian ada lingkung laut. Dia beda. Kalau laut semuanya ubah yang di laut. Kalau lingkung laut itu adalah parameter lingkungan yang mempengaruhi air laut. Kemudian yang hidup di dalamnya adalah biota dan komunitas ekosistem laut. Mulai apa nama di tepi pantai, kemudian habitatnya bagaimana. Kemudian habitatnya bagaimana, termasuk zona yang ada di air laut itu. Jadi di perairan laut itu yang dominan adalah ikan laut. Ada PPT-nya itu. Terakhir adalah kita salah satu bivalve air laut. Karena bivalve ini ada estuari, ada juga air tawar. Iya, maaf ya. Jadi itu yang kita berikan ya, yang hari ini. Jadi hari ini sampai jaringan oke ya. Kita lanjutkan. Kemudian terima kasih kepada Taufik ya, karena grup yang presentasi sudah dikirim ke WA. Jadi tugas Anda semua ya, kelompok 1 adalah restu. Kelompok 1 itu pengelolaan dan pengembangan. Pengelolaan dan pengembangan. Pengelolaan dan pengembangan ekosistem laut dalam upaya konservasi. Dalam upaya konservasi di luar yang laut yang tren itu adalah Australia, kemudian nasional. Nasional yang hebat itu adalah Raja Ampat. Kawasan Raja Ampat, terakhirnya Sumatera Barat. Jadi itu judulnya. Judulnya yang estuari sama. Yaitu pengelolaan dan pengembangan. Di sana sudah dikelola, kemudian saudara kembangkan. Itu poinnya bagi saudara di Purbin. Mana yang kelemahannya, kemudian saudara berikan masukan, kemudian saudara kembangkan dengan apa? Dengan Purbin. Pengelolaan dan pengembangan estuaria dalam upaya konservasi internasional 1, nasional 1. Kemudian kelompok 3 itu pengelolaan dan konservasi perairan tawar. Perairan tawar sama dalam upaya konservasi nasional 1, internasional 1, itu tugasnya. Ya, kemudian ini pembagian ekosistem itu zonanya. Kenapa ada zona? Itu distribusi organisme laut dalam penempatan zona itu. Tidak mau. Zona dalam tidak mau hidup pada zona dangkal bagi biota. Tergantung kepada ukuran tubuh organisme itu. Dan luasnya.
Ini masih zona. Ini adalah kedalamannya. Dan zona itu ada litoran, neritik, basal ini. Inilah kawasan laut itu yang nomor 7. Ekosistem laut ada yang terumbu karang, ada estuari, ada pantai, dan ada laut dalam. Itu masing-masingnya ada zona atau kawasan. Ya. Nanti kita kirimkan PPT-nya. Jadi di kita 3 kali masuk, berarti ada tambahan kuliah karena waktu kuliah satu kali lagi masuk. Berikutnya adalah UTS untuk saudara. Ya, Sutri, Iya, Pak. Restu? Iya, Pak. Ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kita kirimkan PPT ini ya. Nanti kita bahas lagi ya. Untuk pendalamannya bahan ini kita kirim, nanti waktu presentasi kita jemput ini. Minggu depan itu estuary lagi. Kemudian perswater, kemudian saudara seminar pengisi tugas itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya, untuk hari ini kita cukupkan ya, Furkan. Furkan, Iya, Pak. kita cukupkan dulu karena masih tersisa waktu setengah jam 10 menit. Kita jemput nanti waktu saudara presentasi. Ya, Furkan? Siapa? Oke ya, untuk hari ini kan ada yang men-screenshot, ada yang link absen. Ada, Pak. Sar mungkin bisa screenshot, Sar. Rizriel Wiwi belum on-cam. Update Ceria, Nindi. Yang lain on-cam, guys, buat dokumentasi. Udoni dan rekan-rekan. Hari suruh Icuy on-cam hari. Ya udah, Rizriel. Abid, Mana ikan? Abid juga hari. Kita di des. Memi senyum, cantik kali. langsung saja. Biar rekan-rekan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih udah nih rekan-rekan. Makasih, Sari. Kasih Sar. Ya, sama.